Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Radianti. Saya dari program Studi Administrasi Pendidikan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal. Nah, yang pertama itu ada tentang perencanaan pendidikan non-formal. Beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya, supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun fungsi dari perencanaan pendidikan non-formal dalam pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama itu, tentang menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan non-formal. Dan yang kedua, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Antara lain, yang pertama itu melakukan studi kelayakan, yang kedua analisis studi kelayakan, lalu yang ketiga menetapkan daerah pengembangan, dan yang keempat menentukan populasi sasaran. Kemudian ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain: 1. Motivasi, kecenderungan, dan minat peserta. Yang kedua, kegairahan dan kemampuan peserta. Lalu yang ketiga, harapan-harapan dan cita-cita. Lalu, ada beberapa bentuk sistem penyampaian yang dapat digunakan dalam pengembangan program PNF. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, ada tentang siaran pendidikan melalui radio dan televisi. Yang kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang ketiga, sistem belajar jarak jauh. Yang keempat, buku-buku paket dan rekaman penjelasannya. Yang kelima, ceramah-ceramah reguler. Yang keenam, taman bacaan masyarakat. Yang ketujuh, pameran-pameran pendidikan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir itu ada tentang menetapkan tugas-tugas pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Adapun dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal dari segi kesejahteraan tidak bisa lepas dari 5 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu aspek pelestarian budaya. Yang kedua, aspek teoritis. Yang ketiga, dasar piajakan. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Yang kelima, keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Selanjutnya, proses penyelenggaraan PNF. Proses penyelenggaraan PNF ialah perangkat dari perencanaan yang telah dibuat di awal pendirian lembaganya. Proses tersebut tak luput dari fungsi manajemen, yakni fungsi actualing. Bahwasannya, proses actualing merupakan proses implementasi seluruh perencanaan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dalam perencanaan pendidikan non-formal, dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang dapat menjadikan track atau sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan atau program-program dalam lembaga pendidikannya. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan non-formal dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional menurut Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003. Nah, untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang di atas tersebut, maka diharuskan menurut Morford dalam Made Bhidarta 2005-101 prosedur yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan operasional sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Dan yang kelima, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Dalam melakukan perencanaan operasional, maka diperlukan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut merupakan prosedur yang harus diikuti dalam setiap melakukan perencanaan. Sebab, tanpa prosedur tersebut, maka kurang sempurna perencanaan tersebut. Nah, langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Pertama itu, ada tentang menetapkan tujuan. Yang kedua, memahami atau merumuskan keadaan saat ini. Dan yang ketiga itu, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Adapun dalam perencanaan operasional, termasuk perencanaan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan, menurut Lois A. Allen dalam Made Bhidarta 2005, perencanaan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama itu, meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang. Yang kedua, menetapkan maksud tujuan atau bisa disebut dengan objek. Yang ketiga itu mengarahkan atau bisa disebut dengan programming, menetapkan urutan dari kegiatan yang diperlukan. Yang keempat itu menyusun tata waktu atau disebut scheduling, menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan dapat berhasil baik. Yang kelima itu menyusun anggaran belanja, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia, dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Lalu yang keenam itu perkembangkan prosedur-prosedur, membuat standar. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non formal, yaitu komponen-komponen rencana operasional. Komponen-komponen Renov sebenarnya tidak jauh berbeda dengan program pengembangan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada kurun waktu, kegiatan, dan rincian dari masing-masing komponen itu. Komponen-komponen Renov menurut Made Bhidarta 2005 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah latar belakang dan rasional. Di dalam latar belakang dan rasional itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang ke-1 penjelasan mengenai akar permasalahan. Yang kedua, kebijakan dan tujuan. Yang ketiga, apabila renov yang disusun untuk tahun kedua dan seterusnya dari siklus implementasi Renstra. Yang keempat, argumentasi atau alasan. Nah, yang kedua itu ada tentang sasaran. Rumusan sasaran yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sasaran harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, sasaran ditetapkan mengacu pada milestone. Yang ketiga, sasaran yang harus dapat dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja. Yang keempat itu, sasaran harus mengacu pada masalah-masalah yang teridentifikasi. Yang kelima, sasaran harus merupakan tindak lanjut dari pengalaman atau permasalahan yang teridentifikasi. Yang keenam, spesifik. Yang ketujuh, dapat dinilai dan terukur. Yang kedelapan, menantang namun dapat dicapai. Dan yang terakhir itu yang kedelapan, berorientasi pada hasil. Lalu yang ketiga itu ada dapat dicapai dalam waktu tahun tertentu. Yang keempat itu tentang indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi ke-1 memperjelas tentang apa
berapa dan kapan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak. Yang ketiga, membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Lalu berikutnya yang kelima itu rancangan kegiatan. Yang keenam, sumber daya yang dicantumkan dalam renov. Yang ketujuh, jadwal kegiatan mencakup kapan pekerjaan sesungguhnya dilaksanakan. Dan yang terakhir itu yang kedelapan, tentang penanggung jawab kegiatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Nah, sebelumnya kita harus memahami tentang apa sih pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut Usman 2002 mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi. Dalam pengaturan pelaksanaan pendidikan, di kalangan keluarga dilaksanakan dengan kontinu dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan pendidikan di kalangan keluarga sebagai bentuk dari pendidikan formal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat membentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena di dalam keluarga itu lebih banyak menekankan pada aspek pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yang kedua itu pengertian sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut Jainuddin 1984 mengatakan sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Adapun klasifikasi dalam sumber belajar yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 itu tentang manusia sumber atau orang masyarakat. Yang kedua, bahan pengajaran. Yang ketiga, situasi belajar atau lingkungan. Yang keempat, alat. Yang kelima, perlengkapan belajar. Dan yang keenam itu aktivitas, teknik, dan pesan. Selanjutnya yang ketiga itu pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dari pendapat para ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-formal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran, seperti penyuluhan dan sekelompok belajar serta proses pengelolaan usaha kerja, sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Menurut Krotluskin 1976 mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Baik, pembahasan yang kedua itu mengenai tentang penyelenggaraan pendidikan non-formal. Di dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui jalur pendidikan luar sekolah, pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau warga negara yang karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Dan yang C, pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan non-formal. Secara garis besar, ada dua macam alat evaluasi yakni tes dan non-tes. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada 3 jenis tes yaitu sebagai berikut. Satu itu ada tes diagnostik, yang kedua tes formatif, dan yang terakhir itu ketiga ada tes sumatif. Kemudian hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. Dan ada 2 kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, antara lain yang ke-1 itu program remedial dan yang kedua adalah program pengayaan. Adapun fungsi evaluasi program
Fungsi evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang atau telah dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai fungsi evaluasi adalah untuk mencari jawaban tentang ke-1 tujuan evaluasi, kedua pendekatan evaluasi, ketiga aspek-aspek yang dievaluasi, keempat metode dan teknik evaluasi, dan yang kelima itu langkah-langkah evaluasi. Akhir saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah saya sampaikan. Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model seperti penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Saya Putri Radianti. Mohon maaf bila pada penyampaian materi banyak perkataan atau ucapan yang salah dalam penyampaiannya, karena saya masih dalam tahap belajar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.